Indonesia menargetkan dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim lebih cepat dari target agenda Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB SDGs) kini memasuki masa kritis dengan waktu yang tersisa kurang dari 6 tahun lagi. Masih banyak pekerjaan rumah yang masih menanti demi mengejar capaian SDGs demi membangun negeri. Lantas, apa yang kami lakukan untuk membantu Indonesia dalam mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs ini? Dalam membantu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi muda, Duta Inspirasi YouTube hadir dalam video edukasi yang membahas apa itu SDGs. Apakah kamu tahu tentang pembangunan berkelanjutan? SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan mempunyai 4 top pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. SDGs keempat tujuannya adalah budaya literasi demi pendidikan yang berkualitas. Video kali ini akan mengenalkan tentang SDGs ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Kenapa ya kesetaraan gender menjadi poin terpenting dan mendapat urutan kelima dalam pembangunan berkelanjutan atau SDGs untuk menggapai cita-cita bangsa Indonesia yang lebih maju? Apa sih SDGs ke-8? SDGs ke-8 adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuan ini berfokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Tak hanya dalam pengertiannya saja, untuk membantu masyarakat khususnya generasi muda dalam memahami SDGs, Duta Inspirasi YouTube hadir untuk menjelaskan terkait contoh dan tujuan pelaksanaan SDGs tersebut. Apa sih SDGs keempat itu? Dan mengapa pendidikan berkualitas itu penting untuk masa depan kita? Tujuan pembangunan berkelanjutan keempat atau SDGs keempat bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua. Nah, dengan adanya SDGs kelima ini, diadakan juga target untuk menuntaskan kemiskinan minimal 50%. Nah, harapannya adalah bahwa dengan adanya kaum perempuan yang diberdayakan potensinya, mereka dapat menyumbang kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Aku bakalan menjelaskan kepada kalian semua apa sih tujuan dan contoh penerapan SDGs ke-8 itu. Oleh karena itu, kalian semua wajib simak video ini sampai habis ya. Halo semua, kali ini kita akan membahas SDGs yang ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Tujuan ini memastikan setiap orang mendapatkan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Lantas, untuk lebih memperdalam pemahaman tentang SDGs, maka penting untuk mengetahui apa saja implementasi yang telah diterapkan Indonesia, serta bagaimana solusi yang bisa ditawarkan dalam menghadapi masalah menuju pembangunan yang berkelanjutan ini. Pada video kali ini, aku mau membahas Indonesia udah menerapkan SDGs yang ketiga belum ya? Tentunya udah dong, Indonesia melalui Jaminan Kesehatan Nasional menerapkan beberapa strategi. Salah satu tujuan penting dalam SDGs adalah SDG keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Solusi yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki implementasi SDGs keempat di Indonesia seperti yang pertama, meningkatkan infrastruktur pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang implementasi SDGs ke-8 di Indonesia dan solusi perbaikan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentunya sudah dong, kalian pasti tahu kan Ibu Kartini? Iya, beliau adalah ikon kesetaraan gender. Perjuangan Ibu Kartini sudah lebih dari 1 abad, tapi masih sangat relevan hingga sekarang. Nah, itu langkah kami sebagai Duta Inspirasi Indonesia dalam program YouTube untuk membantu Indonesia dalam mewujudkan SDGs. Dalam memanfaatkan platform YouTube, memberikan pemahaman dan edukasi, sehingga
Masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi paham terkait upaya apa saja yang dapat dilakukan ke depannya untuk mewujudkan SDGs ini. Langkah demi langkah, waktu demi waktu kami lalui dengan harapan besar, kami dapat menginspirasi generasi muda untuk turut terlibat aktif dalam membantu Indonesia mewujudkan SDGs ini. Kami harap langkah yang kami semua tempuh sekarang dapat memberikan manfaat nyata untuk Indonesia yang lebih baik dan berharap dapat menjadi bagian dari sejarah Indonesia yang maju dan tumbuh jauh lebih baik dari sebelumnya.